Jadi kerajaan Mataram Islam itu dulunya bermula dari sebidang tanah yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang kepada Ki Pemanahan karena sebagai bentuk balas budi karena telah membantunya melawan Arya Penangsang. Sebidang tanah itu merupakan alas atau hutan yang bernama Mentau dan berada di suatu daerah yang sekarang lebih dikenal dengan nama Yogyakarta. Oleh Pemenahan, hutan itu dibebat habis dan menjadikannya pusat kekuasaan baru dan diberi nama Kota Gede. Setelah Ki Pemanahan wafat, ia digantikan oleh putranya sendiri yaitu Sutawijaya. Di masa kepemimpinan Sutawijaya, Kerajaan Mataram Islam berhasil mengalami perkembangan dan mengalahkan Kerajaan Pajang. Sutawijaya naik tahta dengan gelar Panembahan Senopati. Sistem politik yang dianut oleh Kerajaan Mataram Islam adalah feodalisme. Feodalisme merupakan sistem politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, dan raja merupakan pemilik seluruh tanah kerajaan dan berperan sebagai panata agama atau penata kehidupan beragama Islam. Dalam menjalankan tugasnya, raja dibantu oleh beberapa pejabat tinggi kerajaan seperti Pati, Tumenggung, Adipati, dan Bupati. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam itu terjadi saat kepemimpinan Sultan Agung. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Kerajaan Mataram Islam sampai daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga ikut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Tercatat, Kerajaan Mataram Islam melakukan 2 kali penyerangan ke Batavia. Mataram Islam menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kerajaan lainnya di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Walaupun penyerangannya ke Batavia belum berhasil, namun Sultan Agung berhasil menjadikan Kerajaan Mataram Islam sebagai kerajaan Islam terbesar yang ada di tanah Jawa. Sebagai kerajaan agraris, mayoritas masyarakat Kerajaan Mataram Islam bermata pencarian sebagai petani dengan hasil pertanian utamanya yaitu beras. Di sisi lain, penduduk yang tinggal di wilayah pesisir bermata pencaharian sebagai petani dan melakukan perdagangan maritim. Perdagangan maritim itu menghubungkan Kerajaan Mataram Islam dengan wilayah lain seperti pasar Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Masyarakat Kerajaan Mataram juga dengan kreatif membuat kerajinan tangan seperti kain, ukiran, dan pengolahan logam sebagai kegiatan ekonomi mereka. Kerajinan yang dihasilkan juga berkualitas tinggi sehingga menarik banyak peminat baik dari dalam maupun luar kerajaan. Nama-nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Mataram Islam antara lain ada Panembahan Senopati yang pertama, yang kedua ada Raden Mas Jolang, yang ketiga ada Raden Mas Seyidin atau Sultan Agung, yang keempat ada Amangkurat I, yang kelima ada Amangkurat II, yang keenam ada Amangkurat III, yang ketujuh ada Pakubuwono I, dan yang terakhir Pakubuwono II. Nah, masa keruntuhannya Kerajaan Mataram Islam mengalami keruntuhan itu secara bertahap, tidak secara langsung runtuh. Yang pertama itu ada melemahnya sistem kerajaan saat kekuasaan Amangkurat I yang dikenal sebagai raja yang semena-mena terhadap rakyatnya. Yang kedua ada pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo
yang merupakan bangsawan Madura dan dulunya pernah menjadi bagian dari kerajaan Mataram Islam. Trunojoyo terpancing amarahnya setelah mengetahui sikap pemimpin dari kerajaan Mataram Islam. Akhirnya Trunojoyo mengajak beberapa rakyat yang juga merasa sakit hati dengan sikap pemimpinnya untuk menghancurkan Keraton Pleret atau istana dari kerajaan Mataram. Lalu Amangkurat I melakukan pelarian dan meninggal dalam pelariannya di Tegal. Setelah itu Amangkurat I digantikan oleh Amangkurat II yang putranya sendiri dengan bantuan VOC. Amangkurat II naik kata dengan bantuan VOC dan semenjak saat itu VOC menjadi lebih sering ikut campur dalam urusan kerajaan. Dan yang terakhir itu ada puncak keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Saat di masa-masa terakhir kepemimpinan Pakubuwono II. Setelah Pakubuwono II meninggal, VOC hendak menaikkan tahta Pakubuwono III. Namun ada dua tokoh penting yang menentang itu, yaitu ada Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Mereka berdua adalah kerabat dari Pakubuwono II. Namun VOC tetap bersikeras untuk mengangkat tahta Pakubuwono III. Akhirnya terjadilah perang antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perang itu selesai setelah keluarnya Perjanjian Giyanti yang menyatakan pembagian dua wilayah Kerajaan Mataram, yaitu menjadi Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Kerajaan Surakarta diberikan kepada Pakubuwono III dan Kerajaan Yogyakarta diberikan pada Pangeran Mangkubumi. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam juga ada banyak. Di sini saya akan menyebut beberapa. Peninggalan yang pertama ada peninggalan fisik yang berupa bangunan seperti Masjid Agung Kota Gede, Keraton Yogyakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, dan Keraton Tetap Gede. Dan peninggalan fisik yang berupa budaya dan seni itu ada wayang kulit dan gamelan, tabung saka, karya sastra Jawa, dan tari budaya Ketawang. Tari budaya Ketawang menceritakan tentang hubungan spiritual antara Sultan Agung dengan Ratu Pantai Selatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan informasi dan kesalahan dalam penyebutan kata atau nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.